Kembalinya Dewa Perang. Bab 541. Ketika Chen Xiao menyelesaikan panggilannya dan kembali ke mobilnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Lin Qingya tampaknya juga telah ditolak beberapa kali. Orang-orang di belakang mobil itu benar-benar diam. Mereka semua mendengar panggilan telepon Lin Qingya dengan jelas. "Qingya, apakah Wang Hailu benar-benar sebagus itu? Bahkan kamu pun tidak bisa mendapatkan reservasi di sana." Bibi Lin Qingya, Cheng Fangfang, jelas merasa hal itu sulit dipercaya. Mereka adalah pendatang baru, dan terutama setelah mendengar bahwa Lin Qingya tiba-tiba menjadi miliarder, bagi mereka seolah-olah dia telah sepenuhnya melampaui yang lain, dan bahwa Lin Qingya dapat melakukan apa saja. Di luar dugaan, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan reservasi untuk makan, yang menurut mereka sungguh sulit dipercaya. Senyum Lin Qingya tidak lagi serileks sebelumnya. Sebaliknya, senyumnya menjadi agak kaku. Karena begitu banyak orang yang menunggu untuk makan, jika mereka tidak bisa mendapatkan reservasi, mereka harus kembali ke restoran Haihua tempat mereka melakukan reservasi sebelumnya. Ketika Lin Qingya melihat Chen Xiao masuk ke dalam mobil, dia memaksakan senyum, dan bahkan tangannya yang memegang telepon terasa sedikit canggung. Chen Xiao bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun dan dengan tenang mendesak, "Qingya, karena kita sudah di sini, kenapa kamu tidak menelepon saja? Mungkin ada tempat yang tersedia." Lin Qingya tersenyum kecut, "Saya baru saja menelepon, dan restoran itu sudah penuh dipesan." Orang-orang di bagian belakang mobil sudah kelaparan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa, setelah menempuh perjalanan jauh ke Menara Wang Hai, terutama melihat restoran mewah yang terang benderang dan didekorasi dengan apik, dengan aroma harum yang tercium dari sana, mereka akhirnya tidak bisa makan di sana. Mereka merasakan banyak kebencian. Mendengar Chen Xiao berbicara saat ini, seolah-olah semua kekesalan akhirnya menemukan tempat untuk dilampiaskan. "Ini semua salahmu, dasar tak berguna, pembawa sial. Kalau kau tidak membuang-buang waktu kami, bagaimana mungkin kami tidak bisa menemukan tempat makan? Sejak Qingya menikah denganmu, tidak ada hal baik yang pernah terjadi padanya. Kamu benar-benar orang yang tidak beruntung, bertemu denganmu adalah pertanda buruk. Sepertinya kita bahkan tidak akan mendapatkan makanan yang layak malam ini." Chen Xiao tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan melampiaskan semua kekesalan mereka padanya. Namun, Chen Xiao sudah terbiasa dengan perilaku mereka yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia mengabaikannya dan malah menatap Lin Qingya, menasihatinya. "Qingya, kenapa kita tidak coba lagi? Meskipun Wang Hailu melayani tamu-tamu terhormat, bukan berarti orang biasa tidak bisa masuk. Bagaimana jika seseorang sudah memesan meja dan ternyata meja itu kosong?" Melihat ekspresi Chen Xiao yang memberi semangat, keraguan awal Lin Qingya sepertinya sedikit mereda. Dia mengangguk pelan dan kembali menghubungi nomor layanan pelanggan Wang Hailu. "Halo, bolehkah saya memesan kamar pribadi sekarang?" Di ujung telepon, suara pelayan terdengar agak tidak sabar, "Nona, bukankah saya sudah bilang bahwa Anda bukan anggota restoran Wang Hailu kami? Lagi pula, restoran sudah penuh, tidak ada tempat duduk yang tersedia." Sebelum pelayan itu selesai berbicara, sesuatu sepertinya menyelap perkataannya di ujung telepon. Ekspresi Lin Qingya kembali muram bahkan sebelum pelayan itu selesai berbicara. Dia tersenyum kecut dan menatap Chen Xiao, sambil berkata, "Sepertinya masih belum berhasil. Kurasa kita harus segera pergi ke restoran Haihua. Kalau tidak, semua makanan di sana harus dibatalkan." Lin Qingya terus menyemangatinya, padahal sudah berniat untuk menyerah. Orang-orang di belakang mobil jelas merasa kasihan, bahkan Shen Fei pun mulai gelisah, mengumpat dan memaki seperti preman. "Tempat apa ini sebenarnya? Mereka bahkan tidak mengizinkan kita makan. Semakin mereka melarangku makan, semakin aku bersikeras untuk memakannya." Sembari berbicara, Shen Fei bersiap untuk keluar dari mobil dan menerobos masuk ke Wang Hailu. Shen Fei berasal dari kota kecil dan berpenampilan seperti preman. Dia biasanya sangat dimanjakan oleh orang tuanya, dan dia sama sekali tidak menahan diri, bahkan di Laut Cina Timur. Kini, ketidakmampuan untuk memasuki Menara Wang Hai tampaknya telah membuatnya marah. Lin Qingya terkejut dan segera menghentikannya, berkata, "Sepupu, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sembrono. Wang Hailu ini memiliki status yang sangat tinggi di seluruh Donghai. Pemiliknya berteman dengan hampir semua dari 100 orang terkaya di Donghai. Dia bukan orang yang bisa kita ganggu. Jika kita melihat ke seluruh Laut Cina Timur, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Jika kau membuat masalah, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati." Bab 542. Lin Qingya juga sangat cemas, takut sepupunya akan menimbulkan masalah. Setelah mendengar kata-kata Lin Qingya, Shen Fei yang tadi mengumpat langsung mundur dan menoleh ke arah Lin Qingya, tampak masih sedikit takut, apakah pemilik restoran ini benar-benar sekuat itu. Lin Qingya mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada ibuku." Shen Lan dan Lin Yaohua juga menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Keduanya tampak pucat pasi, jelas ketakutan oleh tindakan Shen Fei sebelumnya. Jika Shen Fei benar-benar membuat masalah di sini, bukan hanya Shen Fei saja, tetapi mereka pasti akan ikut terlibat juga. Lalu, Shen Lan keluar dari mobil dan menepuk Shen Fei dengan lembut, "Dasar bocah nakal. Ini bukan tempat untukmu bermain-main. Jangan membuat masalah di sini, atau tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu."
Pasangan Shen tampaknya menyadari bahwa tempat ini memang bukan tempat biasa. Oleh karena itu, alih-alih bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya, dia dengan cepat mendekati Shen Fei, karena takut sesuatu akan terjadi padanya. Chen Xiao menatap keluarga itu dan tatapannya menajam. Shen Fei tampak seperti preman. Dia suka memerintah di rumah, dan keluarganya memandang rendah dirinya serta berusaha mempersulit hidupnya. Saat ini, ketika dia keluar rumah, dia masih bertingkah seperti orang penting. Jika keadaan terus seperti ini, pasti akan menimbulkan masalah bagi Qingya. Dengan pemikiran itu, Chen Xiao menjadi semakin waspada terhadap mereka. Tepat ketika Lin Qingya hendak pulang, staf di Wang Hailu memanggilnya lagi. Lin Qingya juga terkejut dan segera menjawab panggilan tersebut. Halo, apakah ini Nona Lin? Lin Qingya menjawab secara mekanis, ini aku. Anda berencana memesan ruang pribadi di restoran Wang Hailu kami, kan? Orang di ujung telepon sana tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka sangat sopan. Sikap itu seperti berbalik 180 derajat. Ya, Lin Qingya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan, dan keraguannya semakin dalam. Begini, seorang tamu di ruang privat kelas atas baru saja membatalkan reservasinya. Apakah Anda masih membutuhkannya? Jika ya, kami dapat memesan ruang privat kelas atas untuk Anda sekarang juga. Lin Qingya terkejut sekaligus kaget ketika mendengar pihak lain mengatakan hal seperti itu, seolah-olah dia telah memenangkan 5 juta lagi. Ini benar-benar di luar dugaan. Siapa yang menyangka bahwa, setelah tampaknya tidak ada jalan keluar, sebuah jalan baru akan muncul di tengah pegunungan dan sungai. Bahkan Lin Qingya pun sangat gembira hingga tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Namun, dia masih mempertahankan sedikit akal sehat dan dengan cepat berkata, ya, tentu saja aku menginginkannya. Baiklah, Nona Lin, silakan langsung menuju ke ruang pribadi tingkat atas, kamar 1. Seluruh staf di Wang Hailu siap melayani Anda. Sampai jumpa. Setelah panggilan berakhir, Lin Qingya masih larut dalam kegembiraan sebelumnya dan merasa sulit untuk melepaskan diri darinya. Semua orang lainnya memandang Lin Qingya dengan rasa ingin tahu. Qingya, ada apa? Mereka semua bertanya dengan hati-hati. Perkenalan Lin Qingya sebelumnya telah membuat semua orang menyadari posisi penting Wang Hailu di seluruh Laut Cina Timur. Sekarang setelah mereka berinisiatif menghubungi Lin Qingya, mereka menjadi sangat penasaran. Lin Qingya juga tersenyum bahagia, restoran baru saja memberitahuku bahwa mereka memiliki ruang pribadi kelas atas yang tersedia, jadi kita bisa pergi ke sana sekarang. Semua orang tersenyum bahagia. Keluarga Shen yang terdiri dari 3 orang, khususnya, sangat bahagia. Setelah mengetahui status Wang Hailu, mereka menjadi semakin ingin masuk dan makan di sana. Sekarang keinginan saya telah terwujud, tentu saja saya sangat puas. Mereka berjalan di depan, diikuti oleh yang lain di belakang. Setelah perlahan menerima kabar tersebut, kegembiraan Lin Qingya mereda, dan dia kembali tenang. Dia berdiri di belakang kerumunan, melirik Chen Xiao di sampingnya. Chen Xiao, apakah kamu tidak terkejut? Chen Xiao tidak menyangka Lin Qingya akan menyebut namanya lagi, tetapi untungnya, ia memiliki mental yang kuat dan tetap tenang. Ia menatap Lin Qingya dengan sedikit kebingungan dan balik bertanya. Mengapa saya harus terkejut? Lin Qingya sama sekali tidak tertipu, Anda seharusnya tahu status Wang Hailu di seluruh Laut Cina Timur. Saat ini, bagaimana mungkin seseorang mau menyerahkan kamar pribadinya? Chen Xiao terkejut, tidak menyangka Lin Qingya begitu jeli dan cerdas. Dia mampu mendeteksi bahkan petunjuk terkecil sekalipun. Namun, ekspresi Chen Xiao tetap tidak berubah, berpura-pura tidak tahu sambil berkata, Qingya, apakah kau mengatakan bahwa seseorang sengaja memberi kita kamar pribadi? Itu tidak mungkin, kan? Lin Qingya menatap Chen Xiao dengan saksama, seolah mencoba mencari jawaban di wajahnya. Namun, Chen Xiao tampak bingung dan tidak menunjukkan tanda-tanda ada yang tidak beres. Keraguan terakhir di hati Lin Qingya tampaknya berubah menjadi keraguan-raguan dan ketidakpastian saat ini, sehingga mustahil untuk memahaminya. Lagi pula, aneh rasanya hal baik seperti itu tiba-tiba terjadi padanya. Dia tidak percaya bahwa kebetulan seperti itu bisa ada di dunia ini. Jadi, dia merasa ada seseorang yang membantunya secara diam-diam, dan dia langsung teringat Chen Xiao. Namun, dilihat dari ekspresi Chen Xiao, dia terlalu banyak berpikir. Oleh karena itu, Lin Qingya menatap Chen Xiao cukup lama, lalu tertawa mengejek diri sendiri. Aku pasti gila kalau berpikir kau diam-diam membantuku. Bab 543. Setelah Lin Qingya selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi, dan mengikuti yang lain. Ekspresi tegang Chen Xiao kembali normal, dan dia menghela napas lega, diam-diam kagum, intuisi seorang wanita benar-benar akurat. Jika Chen Xiao tidak bertindak begitu alami dan memiliki keteguhan mental yang begitu kuat, dia mungkin saja telah membongkar identitasnya sendiri. Berkat pengalamannya selama bertahun-tahun dinas militer di utara, mengasah keterampilannya melalui berbagai cobaan yang tak terhitung jumlahnya, ia mampu melaksanakan rencananya dengan sempurna dalam keadaan seperti itu. Kelompok itu makan sepuasnya di restoran Wang Hailu, menghabiskan uang sebesar 500.000 yuan dalam satu malam. Saat itu sudah pukul 11 malam ketika semua orang kembali ke villa di Pulau Haixin. Lin Qingya sangat lelah. Setelah mandi,
dia berbaring di tempat tidur dan segera tertidur. Chen Xiao menyelimutinya dengan selimut, lalu memeriksa Anan yang sudah tertidur, sebelum kembali berbaring di samping Lin Qingya. Kini, villa di Pulau Haixin ini tampaknya menjadi basis keluarga Shenlan, dan mereka sepertinya tidak ingin meninggalkannya. Chen Xiao juga merasa tak berdaya. Awalnya, dia ingin menjalani kehidupan keluarga yang bahagia bersama Lin Qingya dan Anan. Tetapi orang-orang ini seperti lem, mustahil untuk dilepaskan. Keesokan paginya, Lin Qingya makan sesuatu dengan santai lalu meminta Chen Xiao untuk mengantarnya ke perusahaan. Sejak integrasi bisnis perusahaan, laju perkembangan semakin cepat, dan perusahaan sangat sibuk. Hal ini membuat Lin Qingya terus bekerja tanpa henti, hampir tanpa waktu untuk beristirahat. Bahkan dalam perjalanan ke perusahaan, ketika Chen Xiao mengantar Lin Qingya sempat tertidur sejenak. Chen Xiao ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi dia tidak mampu berbicara. Setelah tiba di perusahaan, Lin Qingya menjadi energi dan cakap. Sebelum memasuki perusahaan, dia menoleh ke Chen Xiao dan berkata, "Chen Xiao, aku mohon bantuanmu untuk menjaga pamanku dan yang lainnya selama beberapa hari ke depan. Tolong antarkan mereka kemanapun mereka perlu melakukan apapun. Terima kasih atas bantuanmu." Chen Xiao langsung setuju, tanpa merasa bahwa itu merupakan suatu kesulitan. Setelah menyaksikan Lin Qingya memasuki perusahaan, Chen Xiao kembali ke villa. Para kerabat di villa tidur hingga menjelang siang. Ketika Chen Xiao kembali ke villa setelah mengantar Lin Qingya, Shen Fei dengan lesu keluar dari kamarnya dan melihat ekspresi jijik Chen Xiao. "Hei, ambilkan kita sarapan, aku lapar." Shen Fei memberikan instruksi kepada Chen Xiao seolah-olah dia sedang memberi perintah kepada seorang pelayan. Setelah tidur begitu lama, Shen Fei sepertinya terbangun karena lapar. Chen Xiao meliriknya dengan acuh tak acuh dan meletakkan sarapan yang dibelinya dari luar satu persatu di atas meja. "Sarapan sudah dibeli, kamu bisa datang dan makan kapan saja." Sambil berbicara, Chen Xiao duduk kembali di meja makan. Yang lain perlahan-lahan keluar dari kamar mereka. Setelah tidur begitu lama, semua orang merasa segar kembali. Saat mereka melihat Chen Xiao duduk di meja makan, wajah semua orang menunjukkan rasa jijik. Dasar sampah. Dia bahkan tidak tahu aturan dasarnya. "Kami adalah tamu, dan kami bahkan belum duduk. Dasar tak berguna, berani-beraninya kau masuk dengan angkuh dan duduk seperti ini. Apa kau berharap kami makan sisa makananmu? Dasar sampah, kau benar-benar kurang ajar. Hati-hati, atau aku akan menceritakan semuanya pada Qingya dan lihat bagaimana dia akan menghadapimu." Petik 2. Orang-orang yang baru saja bangun itu semuanya merasa bahwa Chen Xiao sama sekali tidak sopan, dan mereka semua mulai mengkritiknya, tanpa sedikit pun rasa terima kasih di mata mereka. Seolah-olah memang sudah seharusnya Chen Xiao membelikan sarapan ini untuk mereka. Chen Xiao mengangkat sumpitnya dan mengambil sebutir telur. "Jika kamu ingin makan, silakan duduk dan makan. Jika kamu tidak suka, kamu bisa pergi." Chen Xiao tidak berhenti makan, dan berkata dengan dingin. Semua orang yang hadir tampak sangat marah dengan sikap Chen Xiao. Shen Fu bahkan mengulurkan tangan dan menunjuk hidung Chen Xiao, sambil berteriak, "Dasar bajingan. Kau tidak punya sopan santun. Beginikah caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Tahukah kamu bahwa aku adalah paman Qingya? Qingya bisa berada di posisi sekarang sebagian besar berkat bantuan yang dia terima dari kami, para kerabat. Berani-beraninya kamu mengabaikan kami dan sarapan sendirian." Mendengar tuduhan mereka, Chen Xiao sangat marah. Menurut mereka, seolah-olah mereka bahkan tidak berhak untuk sarapan. Namun, Chen Xiao telah berjanji kepada Lin Qingya bahwa dia akan membantunya menghibur kerabatnya, jadi dia tidak ingin terlibat konflik dengan mereka dan meletakkan sumpitnya. Meskipun begitu, kerumunan itu tampak menggerutu dan cukup tidak puas. Namun, setidaknya mereka akhirnya duduk dan mulai sarapan. Tidak ada seorang pun yang memperlakukan Chen Xiao seperti keluarga dan mereka semua makan dengan rakus. Selain para tetua, sepupu Lin Qingya, Shen Fei, tampak sibuk mengaduk-aduk makanan dengan sumpitnya, alisnya berkerut, seolah-olah sangat tidak puas. "Chen Xiao, apakah ini sarapan yang kau siapkan? Apakah kau mengantongi semua uang yang Qingya berikan untukmu makan? Bagaimana mungkin seseorang bisa makan sarapan seperti ini?" Bab 544. Shen Fei tampak sangat kesal. Meskipun sangat lapar, dia tetap tidak puas dengan bakpao, stik goreng, susu kedelai, dan makanan sarapan lezat lainnya yang tersaji di meja di depannya. Semua orang berhenti makan karena perkataan Shen Fei, seolah-olah semua orang menganggap Shen Fei benar. Sarapan yang tadi saya nikmati tiba-tiba tidak terasa enak lagi. Biasanya, Shenlan dan Lin Yaohua sudah terbiasa dengan sarapan seperti ini, tetapi di luar dugaan, Shen Fei menolak untuk memakannya. Keduanya sedikit malu, tetapi karena harga diri, tak satu pun dari mereka mau melakukan apapun untuk menghentikan mereka, dan hanya menonton saat Shen Fei menegur Chen Xiao. "Sekarang juga, siapkan bubur sarang burung untukku, beserta 2 kepiting berbulu besar, dan sarapan dari seluruh wilayah Great Xia, jangan sampai ada yang terlupakan. Cepat!" Shen Fei melirik Chen Xiao dan memesan banyak makanan mahal sekaligus. "Bisakah kamu menyelesaikannya?" Chen Xiao tidak pernah menyangka Shen Fei akan begitu santai dan bahkan berani meminta berbagai hal saat menginap di rumahnya.
Sarapan yang dia sebutkan mungkin cukup untuk pendapatan tahunan rata-rata seseorang. Meskipun Lin Qingya menjadi miliarder setelah membeli sebidang tanah, bukan hak Shen Fei untuk menghambur-hamburkannya seperti ini. Shen Lan, yang berdiri di dekatnya, tampak sangat tidak senang dengan sikap Chen Xiao. Xiao Fei menyuruhmu pergi, jadi cepatlah pergi. Apa yang kau bicarakan? Apapun tuntutan yang Shen Fei ajukan, Shen Lan akan selalu membela dirinya. Chen Xiao merasa agak tak berdaya menghadapi ibu mertuanya. Orang lain bisa dengan mudah memalingkan muka, tetapi ibu mertua ini berbeda. Jadi pada akhirnya, Chen Xiao berkompromi. Tunggu. Setelah mengatakan itu, Chen Xiao meninggalkan villa dan menelepon Guo Yue, memintanya untuk membeli salinan semuanya dan mengirimkannya ke villa. Lebih dari 1 jam kemudian, Chen Xiao meletakkan sarapan mewah itu di depan semua orang. Shen Fei masih tampak tidak puas, apakah kau seekor kura-kura? Mengapa kau begitu lambat? Chen Xiao mengabaikannya, meletakkan barang-barang di atas meja, mengambil sisa makanan, dan langsung kembali ke kamarnya. Shen Fei jelas terlihat seperti preman rendahan, namun dia di sini berjalan dengan angkuh, bertingkah sok hebat. Seandainya bukan karena ibu mertuanya, Chen Xiao tidak akan repot-repot mengurusinya. Jika tidak, dia pasti sudah mengusirnya dari villa sejak lama. Yang lain cukup puas dengan keputusan Chen Xiao untuk tidak duduk di meja. Setelah bersenang-senang, Shen Fei dan kelompoknya berjalan-jalan di sekitar villa di Pulau Haixin. Pakaian mereka tidak lagi seformal saat pertama kali bertemu, dan mereka tampak seperti preman dengan sikap riang. Chen Xiao menatap monitor pengawasan di ruangan itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Shen Fei ini jelas-jelas seorang bajingan. Dia tidak punya keahlian apapun, namun dia pamer dan meminta makanan serta minuman. Dia telah mengincar Lin Qingya. Dilihat dari sikap mereka yang santai, sepertinya mereka berniat untuk tinggal di sini selamanya. Hal ini membuat alis Chen Xiao sedikit mengerut. Saat Chen Xiao sedang memikirkan cara agar mereka pergi sendiri, layar tampilan dengan jelas menunjukkan bahwa Shen Fei telah langsung pergi ke tempat parkir bawah tanah. Dia mengitari mobil sport Lin Qingya, yang jarang dikendarainya, untuk beberapa saat, lalu langsung masuk ke dalamnya. Chen Xiao kemudian menyadari bahwa Shen Fei entah bagaimana telah mendapatkan kunci mobil sport Lin Qingya. Ledakan. Dia menginjak pedal gas, dan mobil itu melaju kencang. Jika bukan karena garasinya sendiri, mobil itu mungkin sudah hancur berkeping-keping. Shen Fei tampak tersadar dari lamunannya dan mengerem mendadak, tetapi kegembiraan di wajahnya sama sekali tidak hilang. Melihat situasi ini, ekspresi Chen Xiao membeku sepenuhnya. Dia segera berjalan keluar untuk menghentikan Shen Fei. Melihat sikapnya yang acuh tak acuh dan arogan, sepertinya dia tidak memiliki rasa proporsi. Jika dia benar-benar mengendarai mobil ini, siapa yang tahu masalah apa yang akan dia hadapi. Chen Xiao sama sekali tidak bisa membiarkan Shen Fei menimbulkan masalah bagi Lin Qingya. Chen Xiao bergegas keluar dengan tergesa-gesa, dan begitu tiba di tempat parkir bawah tanah, dia melihat Shen Lan dan yang lainnya berjalan keluar dari garasi. Melihat tingkah Chen Xiao yang terburu-buru, ekspresi Shen Lan berubah tidak senang. Senyumnya seolah membeku seketika, berubah menjadi sangat dingin saat dia menatap Chen Xiao dan memarahi. Chen Xiao, kenapa kau terburu-buru? Apa kau ingin mati? Mobil sport mewah seperti ini seharusnya tidak dikendarai. Saat Chen Xiao berbicara, dia langsung menyadari bahwa mobil sport itu sudah tidak ada lagi di garasi. Bab 545. Shen Lan dan yang lainnya semuanya memandang dengan jijik mendengar kata-kata Chen Xiao. Cheng Fangfang, khususnya, tampak sangat tidak senang ketika Chen Xiao mengucapkan kata-kata itu. Oh, itu cuma mobil. Kalau Qingya tahu, bukankah Xiao Fei boleh mengendarainya sesuka hatinya? Kenapa kau begitu ingin tahu? Shen Fu, paman Lin Qingya, yang berdiri di sebelahnya, jelas tidak senang dan menyela, benar sekali. Xiao Fei pergi menemui beberapa teman, apa urusanmu ikut campur? Kau hanya menumpang di sini, apa hakmu untuk ikut campur? Pasangan itu, yang sepenuhnya bersekongkol, sama sekali tidak menganggap Chen Xiao serius. Bahkan cara mereka berbicara pun membuat seolah-olah Chen Xiao yang bersalah, bukan mereka. Namun Shen Lan, yang berdiri di samping mereka, tampaknya tidak berpikir bahwa keduanya telah melakukan kesalahan apapun. Meskipun ia agak tidak senang dengan keputusan Shen Fei untuk pergi tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu, ia merasa sedikit malu karena anggota keluarganya mengatakan hal-hal seperti itu. Shen Lan berkata dingin, Chen Xiao, kembalilah ke kamarmu. Jangan khawatirkan hal-hal yang bukan urusanmu. Apakah seseorang bisa mengendarai mobil Qingya atau tidak, itu bukan urusanmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu cukup beruntung mendapatkan rumah yang diberikan oleh orang terkaya di negara ini, kamu bisa menjadi bos di rumah ini. Biar ku katakan, kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Kamu tidak berhak berbicara di rumah ini. Shen Lan sudah mengeluarkan perintah untuk tidak berkomentar. Meskipun Chen Xiao ingin menghentikan mereka, melihat bagaimana ibu mertuanya melindungi mereka, dia tahu akan sia-sia untuk mengatakan apapun lagi. Shen Fei terlihat seperti anak manja, malas, dan haus perhatian. Saat ini, orang-orang agak khawatir mengendarai mobil sport.
Meskipun baru bertemu dengannya selama 1 atau 2 hari, pengalaman Chen Xiao selama bertahun-tahun dalam menilai orang memungkinkannya untuk segera menyimpulkan bahwa Shen Fei jelas bukan orang yang bisa dipercaya. Setelah mengatakan semua itu, Chen Xiao tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik meninggalkan garasi. Karena Shen Fei tidak ada di rumah, Chen Xiao merasa jauh lebih tenang. Shen Fei memiliki temperamen layaknya seorang tuan muda yang manja. Di rumah, dia sama sekali tidak memperlakukan Chen Xiao seperti tuannya, dan sangat suka memerintah. Mereka tidak hanya menyuruh Chen Xiao menyajikan teh dan air, tetapi mereka juga memerintahkan Chen Xiao untuk melakukan setiap hal kecil, tidak peduli seberapa sepele. Mereka memiliki standar yang sangat tinggi. Semuanya, mulai dari minuman hingga barang-barang rumah tangga, harus yang terbaik. Semuanya sangat mahal, hal-hal yang bahkan Chen Xiao, Raja Utara, belum pernah alami sebelumnya, namun Shen Fei menginginkan semuanya. Seandainya bukan karena ibu mertuanya, Chen Xiao pasti sudah bersikap kurang sopan dan mengusir orang seperti itu. Namun, Chen Xiao berhasil menahan amarahnya untuk sementara waktu. Saat ia berjalan menuju lift untuk pergi, pasangan Shen di belakangnya masih belum menyerah dan sangat marah. Jujur saja, dia hanyalah orang tak berguna yang hidup menumpang pada wanita, dan ikut campur dalam urusan orang lain. Dia pikir dia siapa? Xiaolan, kenapa kau memilih menantu yang tidak berguna seperti itu? Qingya sekarang sangat sukses, kaya, dan cantik. Sebaiknya kau usir saja orang yang tidak berguna ini dan cari yang baru. Jika Qingya sukses, maka kita, keluarga Shen, juga sebagian sukses. Bukankah Qingya lebih dekat dengan kita? Si tak berguna ini bahkan tidak bisa melihat itu. Ini hanya sebuah mobil. Jika rusak, Qingya bisa langsung membeli yang lain, tetapi si tak berguna ini tidak tega berpisah dengannya. Tidak heran dia hanya tinggal di rumah sepanjang hari, makan, minum, dan menunggu kematian. Dia orang yang tidak berguna, hidup menumpang wanita, dan yang dilakukannya hanyalah hal-hal pelit dan sepele. Dia sangat perhitungan dalam setiap hal kecil, itu sangat menjengkelkan. Petik 2. Pasangan itu berdialog panjang lebar, dan kerabat keluarga Shen yang datang bersama mereka tampaknya setuju dengan apa yang dikatakan keduanya, menggemakan sentimen mereka dan mengkritik Chen Xiao. Shen Lan memang sangat marah dan kesal karena apa yang dikatakan anggota keluarganya sepertinya telah menyentuh titik sensitifnya. Berhenti bicara, aku sangat marah soal ini. Qingya sudah menolak untuk berubah selama bertahun-tahun, seberapapun aku mencoba membujuknya, dia tetap tidak mau setuju. Terutama setelah si tak berguna ini kembali, Qingya masih belum menyerah. Jika mereka bisa bercerai, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa aku menunggu sampai sekarang sampai kau yang mengungkitnya? Bab 546. Chen Xiao masuk ke dalam lift dan tidak mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut. Chen Xiao sudah lama tahu bahwa ibu mertuanya, Shen Lan, adalah seorang yang sombong dan pilih kasih terhadap orang kaya dan miskin. Sejak kembali, Chen Xiao sangat menyadari bagaimana ibu mertuanya memperlakukannya. Bagi Chen Xiao, sikap mereka sama sekali tidak penting. Dia tidak akan pernah melepaskan Lin Qingya selama Lin Qingya bersedia. Chen Xiao tidak ingin terlalu banyak berdebat dengan mereka, dan dia juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Lagi pula, Chen Xiao sudah terbiasa dengan kata-kata dingin ibu mertuanya. Alasan dia ingin menghentikan Shen Fei hanyalah karena dia khawatir Shen Fei akan menggunakan nama Lin Qingya untuk melakukan hal-hal yang mencurigakan. Namun, karena semua orang sudah pergi, dan ibu mertuanya serta yang lainnya sangat menentang, Chen Xiao tidak ingin berdebat lebih lanjut dengan mereka. Setelah kembali ke kamarnya, Chen Xiao menelepon dan meminta Guo Yue untuk mencari 2 koki ternama. Lagi pula, ada begitu banyak orang di rumah ini, dan mereka semua sangat pilih-pilih soal makanan. Chen Xiao tidak mungkin bisa mengurus semuanya sendiri. Selain itu, bukan Lin Qingya yang makan, jadi Chen Xiao tentu saja tidak ingin memasak. Dengan mempekerjakan 2 koki, pekerjaan Chen Xiao akan jauh lebih mudah, dan dia tidak perlu lagi mendengarkan kritik mereka. Guo Yue sangat cepat. Koki tersebut membawa semua bahan ke villa sebelum tengah hari. Seperti biasa, Shen Fei sangat sibuk, namun ia belum juga kembali hingga malam hari. Di ruang tamu, Shen Lan dan anggota keluarga Shen lainnya duduk mengobrol santai, masing-masing memuji kelezatan makanan tersebut. Namun, semua orang percaya bahwa Lin Qingya telah mengatur agar kedua koki itu hadir. Chen Xiao berdiri di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya mendengarkan diskusi mereka. Lin Qingya memintanya untuk menghibur mereka, jadi Chen Xiao tentu saja harus melakukan yang terbaik agar Lin Qingya tidak terlalu lelah atau terganggu. Sembari mendengarkan percakapan mereka, waktu berlalu perlahan, dan hari pun berangsur-angsur gelap. Cheng Fangfang, yang tadinya bersemangat, memandang langit gelap di luar dan bergumam, anak Xiao Fei itu pergi seharian tanpa menelepon sekalipun. Hari sudah hampir gelap dan dia masih belum pulang. Sungguh. Saat dia berbicara, Cheng Fangfang mengangkat telepon, bersiap untuk menelepon Shen Fei. Sebelum panggilan sempat dilakukan, deru mesin mobil terdengar di luar pintu. Mobil itu melaju kencang ke halaman dan berhenti. Shen Fei keluar dari mobil dan terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah. Mata Shen Fei tampak kosong, dan bau alkohol tercium dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia telah minum banyak.
Begitu masuk ke dalam villa, dia melemparkan kunci mobilnya ke atas meja, duduk di sofa, menunjuk ke arah Chen Xiao, dan berkata, "Hei, dasar tak berguna, apa kau tidak lihat aku sudah kembali? Cepat tuangkan teh untukku." Begitu Shen Fei memasuki ruangan, dia langsung mulai memerintah Chen Xiao. Chen Xiao sedikit mengerutkan kening tetapi tidak bergerak. Cheng Fangfang dan yang lainnya sudah berkumpul, dan Chen Fangfang menatap Shen Fei dengan ekspresi khawatir. "Xiao Fei, apa yang telah kau lakukan? Mengapa kau minum begitu banyak? Apakah kau tidak khawatir dengan bahayanya?" Shen Fei mengulurkan tangannya dan berkata, "Oh, Bu, aku baik-baik saja. Aku hanya senang dan mengajak beberapa teman minum di Moonlight Bar. Aku hanya minum terlalu banyak." Setelah mengatakan itu, Shen Fei menatap Chen Xiao lagi, "Di mana tehnya?" Shen Fei tampaknya sudah memperlakukan Chen Xiao sebagai pelayan, dan sekarang karena Chen Xiao tidak membawakannya teh, dia tampak mulai kesal. Chen Xiao meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan santai, "Itu tidak tumpah. Kamu punya tangan dan kaki. Kamu bisa menuangkannya sendiri dengan mudah." Orang-orang di sekitar mereka juga terkejut dengan ucapan Chen Xiao yang tiba-tiba itu, yang membuat Shen Fei sangat marah. Wajahnya yang sudah memerah menjadi semakin muram. "Dasar tak berguna. Aku minta kau menuangkan secangkir teh untukku, tapi kau bahkan tidak mau melakukannya. Mau kuusir?" Melihat Shen Fei agak marah, yang lain pun mulai mengkritik Chen Xiao. "Dasar sampah tak berguna. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Apa dia tidak lihat Xiao Fei butuh teh? Tepat sekali. Pantas saja dia hanya tinggal di rumah, memasak, dan mengurus anak-anak. Qingya satu-satunya yang bekerja keras untuk membangun karirnya. Apa gunanya punya pria seperti itu? Xiao Fei adalah sepupu Qingya. Mereka keluarga. Meminta orang tak berguna sepertimu untuk menuangkan secangkir teh untuknya saja sudah merupakan suatu kebaikan. Jangan memerintah si tak berguna itu, ibu akan menuangkannya untukmu." Melihat sikap Chen Xiao yang tegas dan dia tidak menunjukkan niat untuk menuangkan teh, Cheng Fangfang menatap Chen Xiao dengan dingin, berdiri, dan pergi untuk menuangkan teh untuk Shen Fei. Chen Xiao sama sekali tidak peduli dengan sikap mereka dan menganggapnya agak menggelikan. "Shen Fei hanya bisa tinggal di villa ini karena aku, sebagai bentuk penghormatan kepada Qingya." Di luar dugaan, Shen Fei sekarang ingin mengusirnya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Chen Xiao terlalu malas untuk berdebat atau berselisih dengan orang seperti itu. Chen Xiao mengabaikan semua tuduhan dari orang-orang di sekitarnya, tidak mempedulikan satu kata pun. Shen Lan tampak marah juga, menatap Chen Xiao dengan tajam, kau hanya bermalas-malasan di rumah sepanjang hari, seorang pria yang bahkan tidak bisa menghasilkan uang, seorang yang tidak berguna, dan kau masih bersikap sok hebat. Apa salahnya memintamu untuk menuangkan secangkir teh untuk Xiao Fei? Aku kesal hanya dengan melihatmu. Pergi dari sini dan bawa Anan kembali." Shen Lan memarahi Chen Xiao, seolah-olah dia melampiaskan amarahnya pada Shen Fei. Chen Xiao mengecek jam dan menyadari memang sudah waktunya menjemput Anan, jadi dia berjalan keluar dari villa tanpa menoleh ke belakang. Bab 547. Tinggal di villa ini di Pulau Haixin berarti kami agak lebih jauh dari taman kanak-kanak Anan. Untungnya, Chen Xiao yang mengemudi ke sana, dan mereka tetap sampai tepat waktu. Chen Xiao merasa sangat bahagia setiap kali memikirkan putri kesayangannya, yang selalu ada di genggamannya. Setelah menyingkirkan semua kesedihannya, dia pun pergi. Saat ia menggendong Anan dan hendak pulang, Lin Qingya tiba-tiba menelepon. Chen Xiao juga sedikit terkejut ketika menjawab telepon, karena biasanya dia tidak menjemput Lin Qingya dari sekolah sepagi ini. Lin Qingya biasanya menelepon agar dia bisa menjawab panggilannya. "Chen Xiao, sesuatu yang mengerikan telah terjadi." Begitu panggilan diangkat, nada suara Lin Qingya terdengar tegang dan mendesak. Mendengar ucapan Lin Qingya, wajah Chen Xiao menjadi gelap. "Ada apa, Qingya?" Melihat betapa gugupnya Lin Qingya, jelas sekali bahwa sesuatu telah terjadi. Hal ini membuat Chen Xiao merasa agak tidak nyaman. Ada seseorang yang membuat masalah di rumah, keadaan semakin rumit. "Kamu harus membawa Anan dan bersembunyi, dan jangan kembali, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada Anan." Lin Qingya berbicara dengan sangat tergesa-gesa, seolah-olah panggilan itu dilakukan secara diam-diam. Namun, sebelum Chen Xiao mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Lin Qingya menutup telepon. Chen Xiao memegang ponselnya, ekspresinya juga sangat serius. Ia membungkuk dan memandang Anan di depannya, lalu berkata dengan lembut, "Anan, ayah akan mengantarmu pulang. Ada beberapa masalah di rumah yang perlu diselesaikan. Ayah akan mengemudi lebih cepat agar kita bisa segera pulang dan membantu ibu, oke?" "Masalah apa yang sedang dialami ibu?" "Ada beberapa orang jahat di rumah kita." Anan mengangguk dengan penuh semangat, persis seperti orang dewasa kecil yang bijaksana. "Apakah ibu akan baik-baik saja? Ibu bilang ayah adalah pahlawan terhebat. Ayo kita bantu ibu mengusir para penjahat." Anan jelas mengkhawatirkan keselamatan Lin Qingya, jadi dia menatap Chen Xiao dengan penuh harap, seolah-olah Chen Xiao adalah pahlawannya. Wow! Melihat Anan di hadapannya, Chen Xiao merasa hatinya sedikit meleleh. Dia mengangkat Anan ke dalam mobil, menempatkannya di kursi anak, lalu menginjak pedal gas, dan mobil melaju dengan cepat dan mulus di jalan.
Sebagai Dewa Perang Utara, Chen Xiao memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia sangat ingin pulang, jadi dia hanya bisa mengemudi secepat mungkin untuk segera sampai rumah dan melihat apa yang sedang terjadi. Pikiran bahwa seseorang berani datang ke pintunya membuat mata Chen Xiao berkilat dengan cahaya yang ganas. Di Laut Cina Timur ini, siapapun yang mencoba membuat masalah bagi Lin Qingya akan membayar mahal. Tak lama kemudian, Chen Xiao tiba di area Villa Pulau Haixin. Dia menghubungi nomor Guo Yue, aku sedang terburu-buru pulang dan aku ngebut sekali. Bisakah kau pergi dan menanganinya sekarang? Begitu mobil memasuki halaman, sekelompok orang berpakaian hitam, memancarkan aura yang tajam, mengepung seluruh pintu masuk villa. Mobil Chen Xiao juga diblokir di luar dan tidak ada cara untuk masuk. Chen Xiao meminta An untuk menggendongnya keluar dari mobil dan berjalan langsung menghampirinya. Seketika itu juga, orang-orang datang untuk menghentikannya, tetapi Chen Xiao menatap mereka semua dengan dingin, dan aura tajam dan penuh amarah seolah tiba-tiba terpancar dari dirinya. Minggir dari jalanku. Meskipun jumlah mereka banyak, mereka tidak menyangka Chen Xiao tiba-tiba menjadi begitu kuat, dan aura pembunuh yang dibawanya bahkan menyeret mereka ke medan perang pembantaian yang sesungguhnya. Banyak orang yang awalnya ingin berbicara menelan kata-kata mereka, tanpa sadar terpengaruh oleh aura Chen Xiao, dan masing-masing mundur beberapa langkah, memberi jalan bagi Chen Xiao. Bab 548. Anan digendong dalam pelukan Chen Xiao, matanya yang besar menatap orang-orang di sekitarnya. Tidak ada rasa takut di matanya, melainkan kilatan aneh, ayah sungguh luar biasa. Chen Xiao merasa hangat di dalam hatinya karena dukungan Anan, dan bahkan merasa sangat bangga. Mereka memasuki villa bersama-sama, di mana semua orang berkumpul dalam keadaan berantakan. Semua orang berkumpul di sekitar Lin Qingya, bertanya dengan cemas dan khawatir, apa yang harus kita lakukan, Qingya? Lin Qingya tampak pucat dan gugup. Ia sudah kelelahan karena berada di luar, tetapi ia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini ketika sampai di rumah. Ia benar-benar bingung. Pria yang duduk di seberangnya, khususnya, tampak sangat marah dan sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Oleh karena itu, ketika Chen Xiao memasuki villa, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Lin Qingya menjadi semakin cemas ketika melihat Chen Xiao menggendong Anan masuk. Chen Xiao, bukankah sudah kubilang jangan membawa Anan pulang? Ekspresi Chen Xiao penuh kekhawatiran. Melihat Lin Qingya tidak terluka, dia sedikit lega lalu menurunkan Anan dan menempatkannya di samping Lin Qingya. Qingya, bagaimana mungkin kami meninggalkanmu? Apa sebenarnya yang terjadi? Chen Xiao tetap tenang, sama sekali tidak mempedulikan keramaian di luar, dan hanya menatap Lin Qingya, menanyakan alasan di balik semua itu. Penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang dapat bebas masuk dan keluar villa di Pulau Haixin bukanlah orang biasa. Sekarang setelah mereka pindah ke villa di Pulau Haixin, orang lain seharusnya lebih waspada. Namun demikian, mereka tidak ragu membawa begitu banyak orang ke sini untuk membuat masalah, jadi pasti ada sesuatu yang ingin mereka lakukan. Melihat tingkah laku Chen Xiao, Lin Qingya agak marah, karena Chen Xiao memang agak ceroboh. Namun, sekarang dia sudah kembali, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi setelah pertanyaan Chen Xiao, dia hanya bisa menatap dirinya sendiri. Orang di sebelahnya sudah menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, terlalu takut bahkan untuk melirik Shen Fei yang berdiri di depannya. Sepupuku mabuk di bar dan memukul seseorang. Meskipun Lin Qingya tidak menjelaskan secara detail, dia memberikan gambaran umum tentang situasi tersebut. Chen Xiao tidak terlalu terkejut. Sebelumnya pada hari itu, ketika Shen Fei mengendarai mobil keluar, Chen Xiao khawatir dia akan menimbulkan masalah. Tanpa diduga, mengendarai mobil orang lain tanpa mempedulikan konsekuensinya dengan cepat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Chen Xiao memandang mereka dan bertanya dengan sedikit bingung, karena dialah yang menyebabkan masalah, mengapa dia datang ke rumah kami. Lin Qingya menoleh ke arah Shen Fei di sampingnya. Setelah Chen Xiao mengajukan pertanyaan itu, dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan merasa bingung juga. Shen Fei tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan dia juga tidak memiliki aura berwibawa yang sama seperti saat mengarahkan Chen Xiao. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mereka mungkin melihat plat nomornya. Qingya, kau sekarang bos perusahaan besar, tokoh terkemuka di Donghai. Mereka sengaja memprovokasiku sebelumnya. Aku ingin minum bersama saudara-saudaraku dan meminta mereka untuk memberi tempat untukku, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Jadi aku memukuli mereka, kan? Kau seharusnya bisa menangani masalah kecil seperti ini untukku, kan? Shen Fei tampak tiba-tiba menjadi bersemangat. Menghadapi situasi ini, dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Bahkan, dia mengatakan itu hanyalah masalah sepele. Mendengar ucapan Shen Fei, Lin Qingya bertanya dengan dingin, siapa yang menyuruhmu mengendarai mobilku keluar? Apakah itu sebabnya kau menabrak seseorang? Lin Qingya tidak pernah menyangka Shen Fei akan melakukan hal seperti itu. Dilihat dari nada bicara Shen Fei, dia sama sekali tidak merasa menyesal, dan bahkan sepertinya berpikir bahwa semua itu adalah kesalahan orang lain. Setelah menimbulkan masalah seperti itu, dia malah menyalahkan Lin Qingya sepenuhnya. Hehe, Tuan Lin, keluarga si kami selalu menjaga privasi.
Tapi saudara laki-laki saya dipukuli habis-habisan oleh keluarga Anda sampai harus dirawat di rumah sakit. Katakanlah, apa yang harus kami lakukan tentang ini? Jika kau bersedia menyerahkan orang yang memukul saudaraku agar aku bisa membawanya pergi dan melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan, maka kita bisa menganggapnya impas dan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Tapi jika kau bersikeras melindunginya, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Seorang pria berjas duduk di sofa di seberang, wajahnya muram, dengan tatapan tajam dan garang di wajahnya yang persegi. Dia tampak berusia sekitar 30-an, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan yang hampir tak tertahankan. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Shen Fei segera mendekati Lin Qingya, melirik pria itu dengan rasa waspada sebelum mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara kepadanya. Sialan, kau pikir kau siapa? Kau mau melemparkanku ke laut untuk memberi makan ikan? Hati-hati, atau aku akan menyuruh seseorang untuk menangkapmu dan membuatmu berakhir seperti saudaramu, terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Bahkan pada titik ini, Shen Fei tetap sangat arogan. Dia merasa bahwa karena mereka sekarang berada di wilayah kekuasaan Lin Qingya bisa menangani semuanya. Lin Qingya sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata Shen Fei, tidak yakin bagaimana menyelesaikan situasi tersebut. Orang di hadapanku bukanlah orang biasa. Dia adalah putra sulung keluarga Xi, Pangeran Berlian Laut Cina Timur. Keluarga Xi memiliki akar yang kuat di Laut Cina Timur, posses kekuatan yang luar biasa, dan secara konsisten berada di antara 10 besar dalam hal kekayaan. Selain itu, mereka memiliki koneksi yang luas di berbagai industri, dan bahkan latar belakang yang berpengaruh yang tidak dia ketahui. Orang seperti itu pantas mendapatkan rasa hormat tertinggi dari semua orang, tetapi aku tidak pernah menyangka sepupuku Shen Fei akan begitu berani dan gegabah, sampai membuat masalah. Dia tidak hanya memukuli tuan muda keluarga Xi hingga harus dirawat di rumah sakit, tetapi sekarang setelah keluarga itu datang mengetuk pintunya, dia masih begitu arogan. Hal ini menempatkan Lin Qingya dalam posisi sulit, membuatnya agak bingung. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bab 549. Tuan Muda Xi, bisakah Anda mengizinkan kami menanggung semua biaya pengobatan? Saya juga akan meminta sepupu saya untuk meminta maaf kepada kami. Bisakah kita melupakan masalah ini saja? Lin Qingya menatap pria di depannya dengan waspada dan berbicara. Seluruh kejadian ini memang kesalahan Shen Fei, tetapi dilihat dari sikap pihak lain, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mencapai kesepakatan. Jika rekonsiliasi dapat tercapai, itu akan menjadi hasil terbaik. Keluarga Xi adalah raksasa di Laut Cina Timur. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, karir Lin Qingya yang telah susah payah dibangun kemungkinan akan mengalami pukulan besar. Lagi pula, sejarawan dapat membalikkan seluruh Laut Cina Timur hanya dengan menjentikkan jari mereka. Bagi sosok yang begitu berpengaruh, berurusan dengan perusahaan seperti mereka tentu merupakan tugas yang mudah. Tuan Lin, apakah Anda pikir keluarga Xi kekurangan uang? Apakah karena Anda, sepupu saya yang bajingan, memukul saudara saya? Pria itu menatap Shen Fei dengan dingin, matanya berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Lin Qingya tidak menjawab, tetapi pria itu sudah kehilangan kesabarannya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan para penjaga di belakangnya, bahwa dia pergi. Pria itu tidak berniat memberi Lin Qingya ruang untuk bernegosiasi dan berencana untuk langsung menangkapnya. Mereka semua, sekelompok besar pria setinggi 7 kaki, berkumpul di sekeliling. Masing-masing bertubuh tegap, dengan wajah dingin, jelas bukan orang biasa. Insiden yang melibatkan Shen Fei memang benar-benar membuat mereka marah besar. Para sejarawan sekarang membuat kehebohan besar, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Orang-orang itu menyerbu maju, dan Shen Fu beserta kelompoknya, yang sebelumnya begitu agresif dan arogan, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Hanya dalam sekejap, mereka telah menyerbu Shen Fei. Situasi ini membuat Cheng Fangfang dan yang lainnya berteriak dengan cemas, "Qingya, tolong selamatkan sepupumu. Apakah kau benar-benar ingin melihat sepupumu dilempar ke laut untuk menjadi makanan ikan? Qingya, kau sekarang kaya. Jika kau mau mengeluarkan uang, mereka pasti akan bersedia membebaskan sepupumu." Petik 2. Cheng Fangfang menatap Lin Qingya hampir memohon. Meskipun Lin Qingya agak cemas, dia juga pada dasarnya tidak berdaya dan hanya bisa berharap pada Chen Xiao untuk meminta bantuan. Meskipun Lin Qingya tahu bahwa Chen Xiao tidak punya cara untuk membantunya. Namun selama waktu ini, tampaknya selama Chen Xiao berada di sisinya, dia bisa merasa jauh lebih tenang, dan sekarang itu seperti ketergantungan yang sudah menjadi kebiasaan. "Chen Xiao, apakah kau punya cara untuk menyelamatkan sepupuku?" Chen Xiao tetap tak terpengaruh, menyaksikan Shen Fei dicengkeram lengannya oleh orang-orang itu. Tatapannya sangat tenang, semua ini adalah kesalahannya sendiri, dia harus membayar harga atas apa yang telah dia lakukan. "Qingya, kau tidak perlu berbaik hati membersihkan kekacauan yang dia buat." Sikap Chen Xiao cukup jelas. Dia tidak ingin Lin Qingya ikut campur dalam masalah seperti itu. Namun, Shen Fei, yang baru saja ditangkap, tiba-tiba mendapat ilham, "Apa yang kalian lakukan? Bukan aku yang memukul orang-orang kalian, mengapa kalian tidak menangkap pelakunya, mengapa kalian menangkapku? Lepaskan aku."
Saat kata-kata itu diteriakkan, pria yang sebelumnya memerintahkan penangkapan tersebut memberi isyarat agar orang-orang berhenti. Dia menatap Shen Fei dengan dingin, dengan sikap angkuh yang merendahkan. Apa yang kau katakan? Kau tidak memukul saudaraku. Melihat orang-orang telah berhenti menyerang, terutama pria yang tampak benar-benar tidak yakin apakah dia telah mengenai siapapun, mata Shen Fei melirik ke sekeliling dan pandangannya tertuju pada Chen Xiao. Benar. Aku tidak memukul siapapun, dan aku tidak memukul saudaramu. Dialah pelakunya, Chen Xiao. Sambil berbicara, Shen Fei menunjuk ke arah Chen Xiao. Tatapan pria itu tertuju pada Chen Xiao, seolah-olah mengamatinya dengan saksama atau menyimpan kecurigaan. Siapa yang mengendarai mobil sport yang diparkir di halaman hari ini? Tatapan pria itu menyapu Lin Qingya, Shen Fei, dan Chen Xiao, kata-katanya mengandung ketajaman yang tak terbantahkan. Seolah-olah mereka harus menjawab pertanyaan ini, dan menjawabnya dengan jujur. Lin Qingya tidak berada di rumah pada siang hari dan tidak tahu siapa yang mengendarai mobilnya. Dia mendengar dari orang lain bahwa sepupunya yang mengendarainya, tetapi sekarang sepupunya mengatakan bahwa Chen Xiao telah menabraknya. Pertanyaan ini membuatnya terdiam sesaat, tidak yakin harus berkata apa. Oleh karena itu, Lin Qingya mengalihkan pandangannya ke Shen Lan di sampingnya. Bu, siapa yang mengendarai mobil sport hari ini? Melihat situasi saat ini, tatapan Shen Lan tertuju pada Chen Xiao dan Shen Fei sejenak sebelum dia menunjuk ke arah Chen Xiao tanpa ragu-ragu. Itu Chen Xiao yang tidak berguna. Dia mengendarai mobilmu di siang hari, dan siapa sangka dia akan terlibat masalah seperti ini. Shen Lan berkata dengan sedikit kesal, seolah-olah dia penuh dengan tuduhan dan kebencian terhadap Chen Xiao. Jawaban Shen Lan mengejutkan Chen Xiao, yang tidak pernah menyangka dia akan berbohong terang-terangan. Bu, siang tadi ibu jelas-jelas membiarkan Shen Fei mengemudi keluar, jadi kenapa sekarang? Sebelum Chen Xiao selesai berbicara, Shen Fu menyela. Dasar sampah, berani-beraninya kau memfitnahku. Kaulah yang mengabaikan tugasmu dan mencoba pamer dengan diam-diam mengendarai mobil sport Qingya, dan sekarang setelah kau membuat masalah, kau mencoba menyalahkan Xiao Fei. Melihat mereka berdebat seperti itu, Lin Qingya tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap kerabat di sampingnya dengan ekspresi bertanya-tanya. Dia memang sedikit bingung. Sebelumnya mereka mengklaim bahwa sepupu mereka yang mengendarai mobil itu, jadi mengapa mereka tiba-tiba mengubah cerita mereka? Kerabat lainnya tampaknya tiba-tiba mencapai kesepahaman diam-diam dan mulai bersaksi satu demi satu. Benar, itu Chen Xiao. Kami melihatnya pergi dengan mobil di siang hari. Dialah yang menyebabkan semua masalah ini, dan sekarang dia ingin menyalahkan Xiao Fei. Itu keterlaluan. Sampah seperti ini bukan hanya tidak berguna, tetapi dia juga melakukan sesuatu yang sangat tercela. Dia harus diusir dari rumah dan dilempar ke laut untuk memberi makan ikan. Bab 550. Banyak orang mulai merasa marah, seolah-olah semua kesalahan ada pada Chen Xiao. Chen Xiao memandang semua orang yang mulai menyalahkannya, dan untuk sesaat ia tiba-tiba mengerti. Inilah yang dimaksud dengan berbohong terang-terangan. Tampaknya mereka bermaksud mengalihkan kesalahan kepada diri mereka sendiri, menjadikan mereka kambing hitam atas penggantian Shen Fei. Karena semua orang menyalahkannya, Lin Qingya menatap Chen Xiao dengan rasa kesal dan menyalahkan. Jika Anda ingin mengendarai mobil sport, yang perlu Anda katakan hanyalah mengapa Anda akan mengendarainya secara diam-diam dan menimbulkan masalah. Lin Qingya tampaknya tiba-tiba mempercayai semua orang, dan bertanya kepada mereka dengan agak marah. Lagi pula, Chen Xiao sebelumnya pernah menyerang seseorang di depannya, menunjukkan kekuatan yang cukup besar. Akan sangat wajar jika dia memukuli seseorang hingga tak bisa bangun dari tempat tidur dan berakhir di rumah sakit. Mengingat tindakannya yang gegabah, sangat wajar jika dia melakukan hal seperti ini. Mendengar pertanyaan Lin Qingya, Chen Xiao merasakan sesak di dada dan rasa tidak senang. Kelembutan yang terpancar dari matanya seolah menghancurkan sesuatu. Di luar dugaan, Lin Qingya tidak mempercayainya. Hal ini semakin memicu kemarahan Chen Xiao, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Shen Fei dengan dingin. Kau harus membereskan kekacauan yang kau buat. Kau pikir kau bisa menyeretku ke dalam masalah ini? Jangan harap. Shen Fei tampaknya telah mendapatkan dukungan dari kerumunan, dan tiba-tiba menjadi percaya diri dan tegas, kembali menunjukkan kesombongannya yang semula. Pria di sampingnya, yang sebelumnya ragu-ragu, kini menatap Chen Xiao dengan saksama. Bawa dia pergi. Pria itu memberikan perintah dengan dingin dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengepung area tersebut. Chen Xiao telah diperlakukan tidak adil, dan dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang yang hadir akan berbohong terang-terangan. Hal ini juga membangkitkan rasa kesal di hati Chen Xiao. Melihat orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, dia berkata dengan dingin. Pergi dari sini. Aku tidak ingin menyentuhmu. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa diceritakan orang lain. Jika kalian sebodoh itu sampai tertipu, maka tidak perlu kalian menyebut diri kalian keluarga berlian di Donghai. Chen Xiao tiba-tiba memancarkan aura tajam, tatapan dinginnya dipenuhi kesombongan saat ia mengabaikan siapapun yang mendekatinya. Tiba-tiba, Chen Xiao tampak seperti orang yang berbeda, dan aura dahsyat yang terpancar darinya membuat hati semua orang gemetar. Bahkan orang-orang yang mengelilingi Chen Xiao tampak terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, dan gerakan mereka terhenti.
Pria yang tadinya duduk di sofa dengan sikap angkuh, memerintahkan semua orang untuk menangkap orang-orang, tiba-tiba berdiri, seolah-olah karena kehadiran Chen Xiao yang mengesankan. Dia menatap Chen Xiao seolah mencoba menembus dirinya. Namun, mata gelap Chen Xiao tampak tidak menunjukkan emosi apapun, dan wajah mudanya tetap tenang, seolah-olah dia akan tetap tak terpengaruh apapun badai yang mengamuk di sekitarnya. Sikap yang begitu mengesankan itu mengejutkan pria tersebut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiao, yang tidak disukai oleh semua orang, akan memiliki aura yang begitu mengesankan. Kata-kata Chen Xiao menyentuh hatinya. Hal ini tiba-tiba membuatnya mulai ragu lagi, dan dia bahkan merasa sedikit tidak nyaman karena sikap Chen Xiao yang angkuh. Biasanya, sejarawan sangat rendah hati dan selalu bertindak dengan tenang. Setelah adik laki-laki mereka dipukuli, mereka hanya mencatat nomor plat kendaraan dan tidak terburu-buru mencari pelakunya. Sebaliknya, mereka menyelidiki latar belakang Lin Qingya dan baru datang ke rumahnya setelah memastikan semua informasi tentang Lin Qingya. Tanpa diduga, Chen Xiao tiba-tiba muncul di rumah Lin Qingya. Hal ini agak mengejutkannya, karena penyelidikan sebelumnya tidak banyak mengungkap tentang Chen Xiao. Kini, merasakan aura yang terpancar dari Chen Xiao, ia ragu sejenak, dan kata-kata Chen Xiao membuatnya semakin ragu. Kau boleh lari, tapi kau tidak bisa bersembunyi. Karena kau tidak mau mengakuinya, aku bisa menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi hari ini. Jika aku tahu kau berbohong, tidak akan semudah hanya melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Bersambung.